Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku bakalan share pengalaman aku gimana sih aku bisa ambil KPR rumah di bank di usia 27 tahun ini. Jadi mungkin bagi kalian usia 27 tahun itu bukan usia yang cukup muda lagi ya teman-teman. Aku percaya di luar sana banyak usia yang lebih muda daripada aku bisa beli rumah secara cash tanpa bantuan KPR dari bank. Tapi di kasus aku sendiri, aku masih dengan kondisi keuangan aku saat ini, aku masih belum bisa beli rumah secara cash. Jadi aku masih butuh bantuan KPR dari bank. Nah, apa yang aku lakukan sebelum aku ambil KPR di bank itu adalah aku menabung dengan cara aku menambahkan sektor pendapatan aku. Jadi sampai saat ini aku ada 3 sektor pendapatan, yaitu dari main job aku sebagai karyawan swasta, yang kedua aku ada bisnis di bidang penyewaan transportasi, dan ketiga ada side job aku. Nah, gimana sih cara pengaturan jam kerjanya? Nah, untuk main job aku itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, untuk pengelolaan bisnis sampingan aku itu aku selalu follow up di jam istirahat kantor ya teman-teman. Nah, untuk side job aku itu dimulai dari jam 6 sampai jam 8. Nah, side job aku itu seperti apa? Itu bisa seperti virtual assistant ya teman-teman. Jadi itu bisa dikerjakan online atau dari mana saja, atau bisa kita sebut work from home ya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mencari bank mana yang akan membantu kita dalam proses KPR. Nah, dari kasus aku sendiri, aku melakukan observasi di beberapa bank di kota aku. Jadi aku konsultasi dengan mereka mana yang cocok dengan mana simulasi yang cocok dengan kondisi keuangan aku saat ini sampai nanti untuk beberapa tahun ke depan ya teman-teman. Jadi setelah melakukan konsultasi, aku lebih prefer untuk memilih jangka waktu KPR sekitar 5-10 tahun teman-teman. Kenapa begitu? Karena yang aku pikirkan adalah kita aku nggak tahu di kemudian hari apakah kondisi keuangan aku masih sama seperti ini, atau kondisi kesehatan aku sama seperti ini ya teman-teman. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur aku kenapa aku memilih mengambil jangka waktu KPR 5-10 tahun. Jadi untuk bisa mengambil jangka waktu seperti itu, kita harus melakukan kita harus memberikan down payment yang lumayan besar teman-teman, atau ini akan terbebankan di biaya cicilan bulanan. Nah, tentunya aku nggak mau biaya cicilan bulanan itu sangat besar teman-teman, karena itu aku sudah menghitungkan biaya pendapatan aku, berapa pendapatan yang aku dapatkan setiap bulannya, dan berapa pengeluaran untuk biaya cicilan yang aku nanti akan bayarkan untuk KPR rumah di bank. Nah, tapi di kasus aku sendiri, karena memang aku sudah menabung untuk down payment, dan down payment itu cukup untuk mengcover supaya aku bisa ambil KPR selama 5-10 tahun ya teman-teman. Nah, ternyata di luar biaya itu ada biaya lain yang harus dibayarkan, seperti biaya administrasi bank, biaya notaris, dan biaya pajak yang harus kita bayar. Nah, ternyata biaya biaya administrasi dari bank ini dari pihak bank yang aku akan tunjuk sebagai yang akan membantu aku proses KPR itu, mereka nggak mau memasukkan biaya admin ke dalam biaya total KPR itu ya teman-teman, karena ada beberapa bank itu mereka akan menggabungkan biaya admin itu ke dalam biaya KPR itu teman-teman. Tapi di kasus ini mereka nggak mau menggabungkan biaya admin itu menjadi satu dengan biaya KPR itu teman-teman. Jadi aku harus bayar terpisah dari biaya down payment itu. Nah, dan biaya admin itu menurut aku lumayan cukup banyak ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau KPR rumah,
menurut aku kalian harus konsultasi dan tanya benar-benar biaya apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kalian menunjuk atau menyetujui bank mana yang akan membantu kalian dalam proses KPR. Nah gitu. Jadi untuk biaya notaris sendiri itu juga kalian harus tanyakan berapa kira-kira mungkin biaya notaris yang akan dibayarkan. Apakah biaya notaris itu dibebankan kepada kita atau dibebankan kepada pihak developer. Nah, yang ketiga adalah biaya pajak. Nah, biaya pajak ini tergantung luas tanah yang akan kita beli ya teman-teman. Nah, itu juga kalian harus menyiapkan dananya dan bisa mungkin ditanyakan kepada pihak bank kira-kira berapa biaya yang harus kita bayarkan. Sehingga kalian nggak menemukan situasi seperti aku saat kemarin proses KPR. Jadi aku kira biaya yang harus aku bayarkan adalah hanya down payment saja. Ternyata ada biaya lain seperti biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya pembayaran pajak dan lain-lain teman-teman. Nah, gimana cara aku untuk mengatasi atau menutupi biaya-biaya itu? Nah, jadi selama aku menabung, aku selalu menyiapkan dana darurat ya teman-teman. Nah, alhamdulillah dana darurat ini juga bisa mengcover semua biaya admin, biaya notaris, dan biaya pajak yang harus aku bayarkan. Sehingga buat kalian yang mau ambil KPR rumah, mulai sekarang kalian harus menabung. Kalian harus menanyakan dan konsultasi benar-benar dari pihak developer dan pihak bank. Jangan sampai biaya yang kalian siapkan itu di luar budget kalian. Itu sungguh sangat mengganggu keuangan kalian ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau punya rumah atau saat ini sedang berjuang menabung untuk melakukan proses KPR rumah, semangat buat kalian semua. Aku yakin kalian pasti bisa, dan jangan lupa tetap menabung, tetap berusaha, tetap bekerja keras. Terima kasih telah menonton video aku ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman kalian. Dan semoga kalian sehat selalu. Bye-bye!